Selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Mona Lisa, bab 71, ternyata. Dewa menemui Altaf di rumahnya. Ia tidak memperkenankan Nona untuk menemui Altaf karena ini urusannya sebagai laki-laki. Setelah melalui perdebatan yang alot dengan penjaga rumah Altaf, pada akhirnya Altaf keluar juga. Dewa tidak dibiarkan masuk begitu saja karena Altaf takut jika Dewa akan membawa kuman di rumahnya yang mewah. "Waktumu 1 menit," ucap Altaf. "Kenapa kau melakukan itu padaku? Hampir saja aku akan dimarahi oleh istriku," ucap Dewa. Altaf bersedekap memandang Dewa di balik pagar. Dia tersenyum sinis mendengar ucapan Dewa. "Kau membuang waktuku saja. Sudahlah nak, pulang saja dan sana lapor ibumu," ucap Altaf lalu masuk ke dalam rumahnya. Dewa meremas jemarinya. Ia begitu geram dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dia kembali menaiki motor untuk segera bekerja, tapi dia mengunjungi suatu tempat terlebih dahulu. Sebuah pemakaman keluarga ia kunjungi. Melihat salah satu makam yang bertuliskan Dewa Arga Maren Afrizal yang meninggal 4 tahun yang lalu saat masih SMP. "Dewa, kabarmu bagaimana? Aku merindukanmu. Kau tahu, aku sudah menikah walau menggunakan namamu. Orang yang dulu membulimu masih berada di penjara. Dan berapa tahun lagi dia keluar dari penjara. Sungguh tidak adil. Ketika dia bisa keluar bebas, tetapi kau masih terbaring di balik tanah. Aku merindukanmu, saudara kembarku." 4 tahun yang lalu, Nagara Bimasena Mahesa, pria yang terlahir dan tumbuh besar di keluarga kaya raya. Hidupnya begitu mewah dengan fasilitas yang tidak main-main. Dia sangat tampan, tetapi nakal dan suka menindas orang yang lemah di sekolahnya. Sampai keluarganya mengatakan jika dirinya mempunyai saudara kembar tinggal di kota seberang, membuat Nagara atau yang biasa dipanggil Naga mencari keberadaan saudara kembarnya. Sampai suatu hari dia menemukan Dewa yang masih duduk di bangku SMP. Ia sangat senang, tetapi sebelum memberitahu jika Naga adalah saudara kembarnya, Dewa meninggal dunia karena kasus pembulian oleh teman-temannya. Sebelum meninggal, Naga sempat bertemu dengan Dewa walau Dewa sedang koma karena tulang rusuknya retak karena terkena hantaman dari benda keras. Naga menyamar menjadi orang lain supaya orang tua asuh Dewa tidak curiga. "Dewa, aku Nagara. Aku saudara kembarmu. Orang tua kandung kita telah meninggal. Aku menyesal tidak mengetahui keberadaanmu selama ini. Kakek baru memberitahuku akhir-akhir ini," ucap Nagara. Dewa hanya diam. Dia terkulai lemah di ranjang rumah sakit. Naga begitu terpuruk melihat saudara kembarnya di ambang kematian. Sampai ketika Dewa sudah dinyatakan tidak disadarkan diri lagi dan jantungnya kian melemah. Naga sudah berpesan pada dokter jika terjadi sesuatu dengan Dewa, maka sang dokter jangan gegabah untuk memberitahu keluarga Dewa. Sampai pada akhirnya hari itu tiba. Dewa yang sudah berjuang melalui koma menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat itulah Naga menggantikan Dewa, dirawat dan menjadi Dewa yang sudah baik dan sembuh dari koma. Sedangkan jasad Dewa yang asli dimakamkan sang kakek di sebuah pemakaman keluarga besar Mahesa, tepat di samping makam kedua orang tua kandung Dewa. Nagara begitu syok, saudaranya meninggal karena dianiaya oleh teman Dewa sendiri. Padahal Naga justru sering memukul teman-teman dengan seenaknya dan tidak merasa bersalah. Naga juga baru sadar jika kehidupan Dewa memprihatinkan. Tinggal di rumah sederhana, kedua orang tua asuhnya hanya sebagai pembantu di keluarga kaya. Rasanya tidak adil, Naga hidup bergelimang harta, tetapi saudara kembarnya justru memprihatinkan. Mulai saat ini,
aku akan menjadi dirimu Dewa, supaya aku juga bisa merasakan kehidupanmu yang pahit. Bisa merasakan puasa karena tidak ada makanan. Bisa merasakan apa yang kau rasakan selama ini. Aku juga berjanji tidak akan semena-mena lagi kepada orang lain. Ucap naga. Flashback selesai. Tuan Nagara, ada di sini rupanya. Kakek Anda masih menunggu kepulangan Anda. Dia sakit. Sudah aku bilang panggil aku Dewa. Maaf Tuan, dia melirik orang kepercayaannya yang bernama Zian. Saya dengar kemarin Anda sempat terjebak perangkap Altaf. Tanya Zian. Dewa tersenyum tipis. Anda ingin saya balasnya? Dewa menggelengkan kepala. Untuk apa meladeni Altaf? Hanya membuang waktunya saja. Kakek Anda sedang sakit parah, sebaiknya Anda pulang. Jika terjadi sesuatu dengan beliau, otomatis Anda harus menjadi negara yang mewarisi perusahaan kakek Anda. Ucap Zian. Zi, aku sudah bilang jika aku bukan naga lagi, melainkan dewa. Untuk masalah perusahaan, aku bisa mempercayaimu. Hidupku ini sudah menjadi dewa yang sederhana. Bahkan kini harus berjuang memberi makan anak dan istri. Zian menatap mata sang tuan yang menyimpan rasa bersalahnya. Zian tahu jika kehidupan Nagara berubah total semenjak menjadi dewa. Yang biasa Nagara mencela orang lain karena miskin. Kini dia yang dicela oleh orang lain sebab dia menjadi dewa yang miskin. Ya sudah Zi, aku berangkat kerja. Sudah hampir terlambat. Nanti malam aku akan menyukai kakek. Aku juga merindukannya. Ucap dewa. Tuan, Anda sungguh tidak apa-apa. Anda terlihat lebih kurus. Oh iya, ini kartu debit. Anda bisa memakainya. Ucap Zian. Dewa menolak dengan halus. Aku bisa mencari uang sendiri. Terima kasih pengertianmu. Dewa berjalan meninggalkan Zian. Zian menundukkan kepala kepada pewaris tunggal perusahaan sang kakek. Sang tuan sudah banyak perubahan. Dia bisa bersikap lembut dan tentunya sederhana. Dewa melajukan kendaraannya menuju ke pabrik. Dia masih menganggap dirinya miskin karena dia memang miskin. Dewa tidak mau harta warisan dari sang kakek karena dia akan bekerja keras sendiri demi saudara kandungnya yang kini sudah tiada. Negara akan buat Dewa sukses di mata orang yang sering memandang rendah Dewa. Sore hari, Dewa langsung pulang ke rumah Bara, melihat sang istri tercinta yang tengah mengandung anaknya. Saat masuk ke gerbang, ia melihat banyak mobil mewah terparkir. Tentu saja, itu mobil para iparnya yang sombong. Dewa memarkirkan motornya di samping mobil Bagas. Dia masuk tak lupa memberi salam, tetapi mereka hanya diam. Dewa tidak melihat keberadaan Nona dan Bara. Dewa melewati mertua dan iparnya dengan jalan membungkuk sopan. Nona ternyata ada di dapur sedang membuat minuman untuk keluarganya. Sayang, Mas lapar, ucap Dewa dengan manja sambil meluk Nona dari belakang. Nona terkejut dan hampir saja mukul Dewa. Mas Dewa rupanya? Mandi dulu, Mas. Biar aku siapkan makanan. Oke, Mas mandi dulu. Tapi kok tumben keluargamu jam segini sudah datang? Nona mengaduk minuman lalu terhenti menatap Dewa. Wajah Dewa, ia usap menggunakan sapu tangan. Ia merasa kasihan dengan sang suami yang harus bekerja keras untuknya. Biarkan saja mereka, jika mereka mengatakan hal menyakitkan, bilang saja padaku. Ucap Nona. Dewa tersenyum sambil mengusap kepala sang istri, lalu mengusap perut Nona. Dewa begitu gemas dengan wajah bule sang istri yang tegas dan terkadang dingin. Sudah sana, Mas mandi, bau acem, ucap Nona mendorong Dewa. Hahaha, nanti malam main lagi ya, hehehe. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.